Yo, kembali channel gua. Oke, kita akan bahas mengenai di podcast kali ini kita akan bahas mengenai film Shang-Chi and the Legends of Ten Rings. Oke, jujur ini adalah film Marvel, bisa dibilang menurut gue ini adalah bisa dibilang film Marvel yang bisa sukses karena tidak ada pandemi. Oke, dan kita akan membahasnya dari dua orang sini ya. Sebenarnya ada 3 orang, cuma 1 orang tadi itu gue udah chat orangnya, ternyata orangnya ada acara, jadi dia nggak bisa ikut. Padahal dia udah daftar loh. Tapi gue dari tim manajemen gue udah milih 3 orang. Sekarang tinggal 2 orang ya, karena satu lagi udah nggak bisa. Sekarang kita perkenalan dulu dari Mas Rifat Laki. Oke, halo Mas Rifat. Halo. Oke, Mas Rifat. Oke, dan juga ada Mas Erizal 17. Halo Bang. Halo. Oke, siap. Oke, kita akan bahas mengenai Shang-Chi nih. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita, gua pengen tahu nih pendapat dari kalian masing-masing. Menurut kalian, dari Bang Rifat lagi sendiri, menurut lu nih, film Shang-Chi dari awal lu lihat sampai akhir nih, kesan lu apa? Pertama kali lu in comment tentang apa mengenai film ini? Apa ya? Yang kaget itu yang pas bela dirinya itu, gerakannya bagus. Apalagi yang pas ada silatnya sama wushu gitu. Itu bagus sih, tapi CGI-nya agak kurang. Pas di naga itu CGI-nya agak kurang. Oh, CGI-nya ya? CGI-nya Iya. kurang ya? Sama. Oh yang naga ini ya, naga air yang nggak jelas itu, nggak jelas sumpah. Iya, naga yang tiba-tiba keluar ya dari itu, dari laut. Literally itu naga Indosiar Pak, sumpah gua ngeliat apa sih? Apa ya? Emang. Aduh, nggak tahu lah. Ya, oke, naganya ya, bisa dikira naganya kurang ya. Oke, thank you Bang Rifat. Oke, sekarang langsung aja ke Mas Erizal nih. Gimana nih menurut pendapat lo soal Shang-Chi nih? Silakan. Mau hujat, mau apa silakan. Ya. Ya. Oh, oke. Nah, menurut gua nih film Shang-Chi ini ya betul-betul ya yang gua tunggu gitulah pastinya ya. Setelah kita PPKM berapa lama, bioskop ditutup, akhirnya datang filmnya ke tanah air nih. Nah, menurut gua sih yang mewujudkannya dari film ini sih ya view baru, warna baru dari MC gitu tuh ya. Warna baru untuk MC itu pakai pokoknya bagus banget sih formula yang dipakai di film ini sih. Jadi ya betul-betul ya keren sih perpaduan dari berbagai bela diri dari China ataupun ya daerah Tiongkok gitu ya. Dan cerita hingga visualisasi sinematografi juga bagus banget sih. Oh, oke. Menurut gue ya jangan lupa nonton deh. Oke. Nih buat kalian juga penonton yang belum nonton Shang-Chi, nonton lah. Udah lama tuh, udah dari September lalu tuh udah buka tuh. Oke, siap. Tapi nih Mas Erizal nih, ini pendapatnya menarik nih. Dari sekian lo nonton nih, ada hal yang menurut lo kurang suka atau gimana? Seperti kata Mas Rifat tadi kan, dia ngomong bahwa naganya kurang CGI-nya. Nah, lo sebenarnya lo nonton ada yang kurang nggak di situ? Gua mau tahu nih, Mas Erizal nih. Halo. Gimana? Aduh. Oke. Enggak gini. Tadi kan Mas Rifat kan ngomong kalau CGI naganya kan ini apa namanya kurang. Nah, setelah dari lu sendiri nih ada nggak yang menurut lo kurang selama lu nonton film ini? Yang menurut gue kurang juga ya di bagian klimaksnya ya betul. Di berbagai di bagian-bagian CGI-nya memang ya sebenarnya memang sih kayak kurang matang. Tapi ya kalau menurut gue sih sejauh ini sih udah bagus-bagus saja sih. Oh bagus, oke. Oke. Ini udah kontak sekali nih. Oke, siap. Tapi nih, gua mau tanya nih, sebenarnya asal usul Ten Rings dari mana sih? Karena gua nggak baca universe-nya dan gua juga nggak terlalu tahu tentang Shang-Chi karena ini benar-benar hero baru banget dan gua baru saja ngikutin di filmnya doang dan gua nggak baca komiknya sama sekali. Dan ini menurut kalian ada nggak yang tahu sih mengenai Ten Rings bagaimana sih? Itu asal usulnya dari mana? Karena itu nggak jelaskan. Itu bukannya itu Ten Rings bener nggak sih maksudnya? Kan namanya cincin ya, rings ya cincin. Kok kayak gelang itu loh. Gua bingung. Jadi itu kalian ada bisa jelaskan nggak? Bebas dari Mas Rifat atau Mas Rizal bisa jelasin di sini. Nah, kalau sepengetahuan gue nih ya, jadi memang ya kalau menurut komiknya memang ya katanya sih cincin, tapi kan karena ini MCU jadi ada ya gitulah, selalu diubah gitu. Jadinya gelang deh, lebih make sense sih. Oh, asli cincin bener ya? Asli cincin itu ya? Iya. Oh. Benar, dari komik sih aslinya cincin itu. Oke. Tapi kalau Mas Rifat sendiri ada pendapat? Iya sih, banyak yang bilang katanya itu cincin. Tapi kalau pas di film kan gelang. Tapi emang masuk akal sih lebih baik gelang daripada cincin sih. Kalau cincin takutnya ribet gitu, pasang lagi. Kalau gelang kan bisa jadi satu gitu. Oke. Iya bener sih, kalau gue juga nggak bisa bayangin kalau misalkan si Wenwu pas awal-awal battle dari awal sampai akhir dia battle pakai cincin sih
kurang epic ya, karena kan kecil tuh cincinnya. Jadi rasanya kayak ini ya, kayak Infinity Stones nih. Jadi gua takutnya orang-orang yang lihat itu, oh bang itu kan kayak Infinity Stones. Itu banyak loh yang ngomong gitu tuh. Kalau cincin beneran kan itu kayak Infinity Stones. Nah itu ya gue bisa maklumi sih. Oke siap. Berarti ada cincin yang di komik ya. Oke siap. Nah gue mau tanya nih, menurut kalian sih karakter villain Wenwu di sini ini bisa dikategorikan sebagai villain berbahaya atau enggak, atau biasa aja? Oh bang biasa aja gitu. Karena banyak berkatakan bahwa si Wenwu ini biasa aja gitu, enggak mengintimidasi. Menurut kalian gimana si Wenwu ini, si Mandarin asli Ya ini? sih kurang lebih sih ya, menurut gua sih ya betul sih. Nggak terlalu menonjol sih karakternya si Wenwu ini di sini. Kayak masih disayangkan aja gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau menurut gua sih, udah lumayan bagus juga. Oh, oke. Terus ada hal yang pengen lo sampaikan kepada Wenwu ini bagaimana? Maksudnya ada hal yang pengen lo bahas ini? Silakan bebas. Kalau karakter Wenwu sendiri ya, kalau menurut gue memang ya sejauh ini yang gue lihat kayaknya sih memang miss-nya di situ, yang penekanan karakternya itu di bagian endingnya. Kayak kita tuh yang mau miss kehilangan dia itu, kayak penanaman karakter dari awal film hingga tengah film hingga klimaks itu kayak belum sampai ke penonton sepenuhnya gitu. Si Oh, permainan karakter si Wenwu ini. iya ya. Kalau menurut gue sih masih kurang jelas sih di situ. Oh iya benar. Sayang banget. Iya. Sayang banget dia juga mati di film pertama yang langsung mati di situ. Sayang banget loh itu padahal dia bisa ada Iya, plot sayang scene banget loh. sih. Sayang banget padahal dia ada plot scene buat mungkin bisa jadi aliansi Avengers atau gimana, ataupun dia bisa jadi villain next selanjutnya di plot selanjutnya kan bisa, tapi ya ya udahlah, matinya gitu loh. Sayang banget, coba sayang banget itu langsung mati, padahal kita mau lihat Wenwu di next project MCU bagaimana, terus begini atau dia bisa jadi villain atau bisa jadi aliansi, gua nggak tahu. Mati. Ih, setan lah. Tapi kalau Mas Tifa sendiri gimana nih? Mas Tifa nih, ada komentar gak mengenai Wenwu ini? Kebanyakan apa ya? Kebanyakan gelang sih bukan dari diri sendiri nih. Kebanyakan manfaatin gelangnya gitu. Kalau yang saya tahu mah. Oke. Si Wenwu ya. Oke. Karena di sini gua juga agak bingung sih. Ada berbagai macam hal yang pengen gua sampaikan ya, dan juga ada hal yang pengen gua tanyakan ya. Karena The Mandarin ini ya, gua baru dapat fakta ya. Apa benar sih The Mandarin yang asli ini itu ada kaitannya dengan insiden yang terjadi di Tony Stark di Iron Man pertama? Lo tau kan yang di awal scene pertama Iron Man pertama yang ketika si Tony Stark diculik sama Ten Rings, yang bisa dibilang Ten Rings palsu atau gimana gua nggak tahu, tapi yang jelas ini Ten Rings kayaknya bukan dari Wenwu. Gua nggak tahu itu apakah Ten Rings asli atau bukan sih. Lo masih nggak yang scene itu? Terserah deh, yang mau kasih komentar terserah dari Bang Rifat sendiri atau Mas Rifat sendiri, gimana pendapat kalian di situ? Gimana nih Bang Rifat? Gue lanjutin ya. Ya, oke, silakan. Kalau menurut gue sih ya, yang diculik di film Iron Man itu yang palsu kalau menurut gue ya. Yang sekedar teror yang katanya ya memang sengaja dibuat-buat gitu untuk menakuti seluruh dunia gitu. Atas nama Mandarin itu aja gitu. Buat teror seluruh dunia. Satu Amerika gencar gitu kan. Benar-benar. Sebenarnya yang asli belum keluar tuh. Ya. Oh, jadi itu pure palsu ya? Nih. Palsu berarti nggak ada kaitan sama sekali dengan Wenwu ya gitu ya, nggak ada ya? Kalau menurut gue ya nggak ada. Oh, oke, siap. Belum keluar sih dia. Oke, siap. Karena Ten Rings ini sendiri kita ditanamin dari awal film si Shang-Chi ini, mereka tuh beroperasi secara sembunyi-sembunyi nih. Oh iya, benar. Oh iya, mereka nggak terbuka ya, bukan organisasi semacam organisasi terbuka, jadi mereka benar-benar sembunyi gitu ya. Oh, oke. Oh iya. Ya benar sekali. Oh, oke, benar. Oh iya, gua baru inget loh. Oke, siap. Oh iya, benar. Tapi kalau Mas Tifa sendiri gimana nih menurut lo nih? Menurut lo, mungkin lo bisa berkomentar yang berbeda gitu? Enggak sih, sama. Sama. Ya sih kan apa? Yang apa? Itu tuh yang Legend Rings itu kan apa? Organisasi sembunyi kan, sampai apa ya, masukin aktornya juga gitu, si yang Mandarin itu. Trevor Slattery. Ngakak sih itu. Ada Liverpoolnya lagi. Dikit ya. Gua kaget sumpah. Gua kaget ketika gua nonton film Shang-Chi di pertengahan. Wait, gua lihat loh, kok Trevor Slattery ada. ini kejutan semua sih. Ini plot twistnya main, Pak. Gua kaget gila, gue anjir dia ada loh. Si Trevor Slattery, dan gua nggak nyangka di film ini bakal ada dia, sumpah. Tapi gini, si Trevor Slattery dia di Shang-Chi itu penting loh, Pak. Maksudnya dia di film itu bukan hanya sebagai cameo doang. Dia tuh kalau nggak ada si Trevor Slattery, mereka nggak bisa ke desa si ibunya itu loh.
nggak akan bisa karena sih yang tahu cuma si Trevor doang sama si Ewan butuhkan apa tuh ya yang nggak jelas tuh. Oke, tapi menurut kalian gimana nih? Kalau setelah kalian menonton di bioskop nih, ketika ada si scene Trevor Slattery di situ, menurut kalian gimana? Menurut kalian kaget atau enggak nih? Menurut kalian gimana? Setelah kalian nonton dari awal sampai akhir, si Trevor nih. Iya sih, kaget sih. Aku juga nonton 3 kali ya gitu. Agak sedikit kaget gitu. Apalagi yang binatang itu yang gak ada mukanya gitu. Gak jelas. Tapi dari yang gue baca nih ya, Ah. hewan itu tuh memang ada di mitologi Cina sendiri gitu. Oh gitu. Nah, gitu. Ya. Oke, Jadi itu oke. memang diangkat dari kisah mitologi Cina gitu. Ada itu hewannya. Oh, Hewan pedalaman gitu kan. Semacamnya. oh gitu. Oh, gua kira tuh memang Ya sih. memang dari komiknya sendiri atau memang kayalan gua nggak tahu ya karena memang belum ada Ya, gue nggak tahu. penjelasan. Gue bukan comic reader sih. Oh, oke. Waduh. Oh, ini apa dia AFK si si Rifat laki AFK. Oke, kita akan tunggu nanti ya. Oke, lanjut aja. Gua pengen tanya juga nih dari beberapa scene di Shang-Chi ini. Gua kan udah pernah komentar di YouTube gua lah bahwa Shang-Chi ini semuanya film ini berbagai macam fight scene adegan tuh jadi actionnya itu banyak banget bikin kepala gua pusing, Pak. Banyak banget bikin kepala gua pusing. Itu menurut lo gimana, Bang Elisal nih? Maksudnya cara movement hingga sinematografi gitu ya. Movement sama sinematografinya. Apakah ada yang menurut lo Ya. pusing atau gimana? Kalau menurut gua sih ya betul. Setelah gua nonton filmnya yang pertama kali nih ya. Ya. Maksudnya gua pertama kali premier ke bioskop gitu kan. Hmm. Perdana gitu. Kalau kedua kalinya sih udah terbiasa sama gerakan movementnya. Memang iya sih kalau menurut gua agak pusing. Tapi memang sih gue suka dari ciri khas sinematografi yang khas banget gitu. Oh, oke, Iya. oke. Tapi ada hal yang pusing ya. Lu pusing di bagian mana, Bro? Gua pengen tahu nih. Ya pusing ya kameranya di movement sana movement sini ya. Itu ya memang pusing sih. Tapi ya aku suka dengan sinematografi itu unik gitu. Itu mahal. Mahal banget gila. Iya, bener-bener. Mahal tapi apa ya terlalu banyak CGI jadi gua nggak bisa enjoy kalau gua ya. Nih kalau gua mata gua nih. Soalnya gini, di studio tuh kan yang nonton di belakang tuh banyak. Gua di depan sendiri, bukan di depan ya kayak di tengah tapi gua sendiri. Entah gua yang pusing di tengah atau di belakang juga pusing gua nggak tahu tapi yang jelas kalau gua lihat itu pusing terutama di bagian final endingnya. Final ending naganya di klimaks tuh di kungfu segala macam tuh apa ya CGI terlalu banyak dan movementnya oh my god pusing pak astaga terutama di bagian scene Shang-Chi sama si adiknya naik naga itu tambah pusing lagi tuh aduh. Ya sih penuh CGI. Penuh Kita udah lihat penuh apa namanya scene itu betul-betul ya. iya Full banget sih. full banget terlalu full malah gua misalnya terlalu banyak jangan terlalu banyak CGI astaga nah kesannya apa ya yang lihat tuh pusing gitu gue yang pusing aduh gua sampai tutup mata mas aduh gak kuat. Oke thank you Bang Rizal. Dari Mas Rifat Lukis sendiri nih oke tadi sempat AFK tadi dia ya. Mas Rifat nih gue pengen tanya nih selama lu nonton film Shang-Chi ada hal yang bikin lo pusing nggak di fight scene adegan actionnya? Kalau fight enggak sih. Kalau yang bikin pusing itu yang pas muncul apa itu tuh yang dari kegelapan gitu yang pas si Wenwu-nya kayak ingin ngebebasin istrinya gitu. Kan itu muncul binatang-binatang gitu. Aha. Nah, sama yang pas naga teh banyak cahaya teh gini di situnya. Oh, naga. Oh ya, naganya ada dua. Iya benar-benar. Naganya ada dua, naganya di desa itu sama naga di goa itu ya. Dua naga berarti di sini ya. Iya. Oke, siap. Oh ya benar. Oh ya benar. Tapi di situ sayang banget sih Wenwu itu battle-nya tuh apa ya? Gua kira Shang-Chi bakal bunuh Wenwu gimana karena kita butuh plots yang baru ya karena jujur aja nih di MCU itu nggak ada hero yang ngebunuh villain itu nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ngebunuh plot nggak ada gua pengen tahu apakah si Shang-Chi bisa ngebunuh ayah sendiri tuh. Gua pengen tahu nggak loh. Dia matinya dimakan itu naga gak jelas tuh. Arwahnya dimakan ya. Dimakan tapi gini bisa jadi ya ini nggak menutup kemungkinan bisa jadi kalau misalkan MCU mau butuh villain ini lagi ada kemungkinan ini bisa jadi si Wenwu ini akan dimunculkan kembali ke film selanjutnya kemungkinan karena kan yang diambil kan cuma jiwanya doang itu jiwa doang loh. Oh iya sih keren. Bisa jadi kita kan nggak tahu kan plot twist bisa jadi tim kreatif MCU kan kita gila-gila tim kreatif semua itu bisa jadi nih gua bisa jadi karena MCU itu dari dulu tuh mereka tuh apa ya membuat karakter villain atau hero itu mereka tuh
nggak membuang gitu aja gitu, nggak ngebuang blub gitu aja gitu. Contoh kayak Abomination. Gua kira Abomination itu di Hulk itu cuma gitu doang. Di Shang-Chi dia keluar lagi. Berapa gila 10 tahun lebih dia nggak keluar, jadi gile. Abomination nih. Oke, ngomong soal Abomination, gue pengen tanya nih ke kalian. Setelah kalian melihat Abomination di Shang-Chi, menurut kalian gimana nih? Setelah dari awal sampai akhir, kesan dari kalian gimana nih si Abomination? Kesan gue ya, ya kalau untuk Abomination-nya sih ya menengah aja sih gitu, nggak begitu hype dan nggak begitu low kali. Oh, tapi lu nemu Tapi gue tahu sih, Hah? ini masa depan Marvel bakalan panjang gitu. Ada Abomination yang kemungkinan nih ya, karena banyak teori-teori, udah ada, kalau merujuk dari film-film sebelumnya nih ya, seperti The Falcon and Winter Soldier hingga Black Widow di post credit scene, kita bisa tahu mungkin kemunculan Thunderbolts nih atau Avenger gelap tuh bakalan ada di MCU ke depannya. Oh, Dark Avengers ya. Itu katanya ada di project ya, ada dibuat projectnya ya? Kemungkinan ya, udah banyak teorinya sih. Oh. Ini karakter-karakternya udah munculin ini. Kemarin di The Falcon Winter Soldier itu ada John Walker, Captain America itu. Iya, Dia udah jadi US agent. Dan selanjutnya udah ada Yelena Belova yang di post credit scene-nya Black Widow ya. Oh iya iya. Oh Yelena, oh Black Widow. Oh oke benar-benar. Tapi ini gak yang villain dari WandaVision siapa namanya, yang dia sempat muncul di Captain America Winter Soldier itu loh, yang sempat mempengaruhi si Yelena bahwa dia harus kebunuh si Clint Barton. Siapa tuh itu, pernah muncul di WandaVision kok itu. Siapa namanya? Lupa. Jadi lupa Pak. Agatha bukan. Siapa namanya? Ya Agatha. Cewek ya? Cewek. Hah. Apa? Ya Agatha. Iya, kan Apa? Agatha. Itu. Agatha ya? Waduh gua enggak tahu sebab. Penyihir Agatha itu. Oh, Agatha ya. Katanya itu bakal jadi Miss Hydra kalau nggak salah, namanya Miss Hydra kalau nggak salah, itu bakal membangkitkan Hydra lagi setelah udah dihancurin oleh Captain America itu loh. Bukan sih. Bukan ya? Menurut gue sih bukan yang itu deh. Wait, anjir sumpah. Yang Valentina itu enggak sih? Hah? Bener, Valentina. Itu dia bener. Iya, Agatha. Gua mikir Agatha siapa? Karena gini, sorry ya, bukan apa-apa, tapi gua nggak ngikutin semua series MCU, terutama WandaVision. Gua nggak tertarik loh sumpah. Meskipun itu bagus, bagus, ketika gua lihat trailernya aja gua udah nggak nafsu Pak. Aduh. Tapi WandaVision bagus gak sih? Itu gua jujur aja nih, gua belum nonton nih WandaVision tuh. Nah, bagus nih. Gua nih paling fans banget sama Wanda, yang pastinya karakter favorit gua nih sekarang semenjak mendiang kepergian Captain Steve. Nah, jadi kalau menurut gua nih ya, high rated banget sih series ini. Jadi bagus banget buat ditonton bareng family, karena ini betul-betul ya family friendly, banyak juga action di dalamnya. Jadi ya kalau mau ulik nih, episode 1 sama 2 tuh pengenalan cerita, 3, 4 udah masuk ke konfliknya gitu. Pokoknya plot twist deh. Kan kita nih nggak tahu nih Wanda itu siapa gitu kan, kok bisa tiba-tiba udah muncul dengan kekuatan ini. Nah di sini nih, di series ini dimunculin bagaimana cara dia bisa mengaktifasi kekuatan magicnya ini, dark magicnya, mungkin bisa gitu ya. Chaos. Oh gitu. Oke. Jadi istilahnya kayak originsnya si Wanda lah ya di situ ya, Wanda sama Peter gitu ya. Oke. Siap. Peter siapa? Peter Maximoff, astaga, bukan Peter Parker lo ya. Lu mikirnya Peter Parker mana-mana. Aduh. Oh iya, gue mau tambahin lagi nih. Oke. Silakan. Mengenai WandaVision ya, ini kan juga bisa. Ya, lanjut. Kalau berlanjut ke film Doctor Strange in the Multiverse of Madness tahun depan. Oh ya, di ending ya, gua sempat nonton tuh di channel BCU ya, di BCU udah jelasin itu ada hubungannya dengan pembuka multiverse itu, katanya Doctor Strange buka multiverse lah atau segala macam, WandaVision lah, bingung nih, yang mana fix ini? Aduh. Gimana kalau gua sih ya iya sih, ini kayak tersirat aja gitu, pesan tersirat. Oh, oke. Jadi masih belum pasti, belum fix ya itu yang, karena banyak banget juga ya, ini kita out of nowhere ya, kita bahasnya out of the box nih. Tapi memang jujur kalau untuk pembukaan multiverse Marvel sendiri sih banyak banget yang ngomong, oh bang itu dari endingnya WandaVision. Ada sih di Wanda itu di situ di Smeddy dia lagi kayak dengan suara apa itu gue lupa itu, dan juga ada bilang itu semuanya dari Doctor Strange. Oke, Doctor Strange kita udah tahu kan di tadinya No Way Home tuh dia benar-benar buka multiverse. Tapi juga ada yang ngomong si Loki. Nah Loki final episode-nya si Kang mati itu udah buka multiverse-nya. Itu banyak banget yang berspekulasi ini yang mana yang bener nih, gue
Nah, kalau gua saranin nih ya, jadi mungkin teori semuanya itu ya tergantung masing-masing mau mempercayai atau tidak. Tapi kalau dari pihak Marvel sendiri sudah berkonfirmasi bahwa pintu multiverse sudah terbuka di fase 4 ini. Dari pembuka si WandaVision ini gitu. Trigger lagi di Loki, nanti No Way Home kita melihat aksinya multiverse hingga berlanjut ke Multiverse of Madness tahun depan. Oh, Gitu. oh gitu. Oke. Siap. Nih gua udah mulai Lanjut. paham nih. Gua mulai paham nih gini. Iya. Oke, siap. Jadi masih ini ya, ditunggu-tunggu aja lah nanti gimana penjelasan di No Way Home karena ya kita jujur aja hari ini ya. Hari ini kita dapat berita yang kecewa ya, karena Venom 2 tidak muncul tanggal 13 Oktober. Setan. Ya. Setan Venom. Bangsat lah diundur. Parah itu udah dapet tiket gratis padahal itu Untung di MTX ya Cinema gue belum beli loh Pak. Untung belum bisa di order tuh. Kalau gue order itu sekarang tanggal 13 tiba-tiba di cancel. Wah, gue bakat tuh bioskop bangsat. Aduh bangsat emang. Aduh. Nih juga banyak loh. Banyak banget fanbase Marvel di Instagram itu mereka langsung tutup spoiler untuk Venom 2. Tapi nih kalian udah spoiler pasti ya. Kalian pasti udah spoiler mengenai Venom 2 ini. Pasti nih. Dari Bang iya Rizal. udah. Jujur sih ya. Nah. Tapi nggak sengaja terbuka aja sih di grup WhatsApp gitu kan. Aduh. Iya benar-benar nggak terbuka. Ya di WA memang ya adminnya WA tuh udah langsung ngomong, guys jangan spoiler Venom 2. Emang parah. Gua gini sih, gua pernah ngecek sekali di YouTube, gua udah ke spoiler post creditsnya di mana itu udah penting banget loh. As 2 Iya, astaga, setuju. gile. Pak si Spider-Man, Tom Holland. Masuk Gila sih. satu universe bangsa. Gua udah Kaget jadi aku langsung itu. iya, gua ke spoiler astaga ya udahlah ya, cuman post credit scene untung lah ya. Jadi untungnya post credit scene-nya dia itu gak nyambungnya ke cerita utama Venom kayaknya, karena cuman munculnya hanya sebagai Easter egg doang sih yang gua lihat sih, karena si Venom cuma nonton TV doang tuh. Aduh, konyol sih. Tapi mohon maaf nih, untuk Venom sih kenapa nggak R-rated ini loh? Gua langsung kecewa nih kenapa nggak R-rated. Jadi Venomnya kayak lawak, Pak. Astaga. Nih ini developer apa sih? Kok nggak langsung R-rated? Waduh, nih mereka gimana nih? Soal Venom nih, kalian protes gak dengan ratingnya nih? Gimana Bang Rifat nih, Bang Rifat? Belum lihat sih, baru lihat post credit scene-nya aja. Oh, belum. Belum lihat ratingnya, belum lihat. Tapi kalau dari trailer sih ya menurut gua sih ya itu lumayan sadis sih. Sadis, Tapi entahlah. sadis Iya, apanya anjir. Gua Lembaga sensor film Indonesia ya. Lembaga sensor film Indonesia kenapa ini? Aduh, ini jangan sampai kayak istilah kayak KPI-nya, jangan sampai mereka motong-motong adegan yang bisa dibilang itu adegan penting di-cut. Contoh deh, gua contoh deh di DC Aquaman. Lu nonton Aquaman ya, dulu Aquaman si kisnya si Mera sama Aquaman ciuman dipotong. Iya benar-benar. Bangsat Oh, iya sih. emang. Mortal Kombat juga dipotong itu. Motor kombat dipotong bisa Iya, Mortal bangsat. Itu jauh-jauh aku hujan-hujan nonton itu tuh. Nih. Dipotong Nih saksinya nih, ada Bang Rifat nih, udah ujung-ujung dipotong nih. Nah, gue protes ke lembaganya. Parah itu ya. Parah. Enggak, padahal kan jelas-jelas udah ada ratingnya, R-rated dewasa. Jangan dipotong. Setan. Aduh, enggak masalahnya gini, untuk Aquaman ya. Aquaman. Itu yang dipotong tuh kisnya si Aquaman sama Mera dipotong. Tapi tapi si scene-nya si bapaknya si Aquaman sama ibunya ciuman gak dipotong. Fix, Iya, benar. fix Benar. not yang ngedit pasti alah mama. Ya sih, bahkan ya adegan ciuman itu aja bisa dibilang kalau bakalan ada kelanjutan apa gitu kan, relationship seorang ini kan. Ceritanya gitu. Jangan dipotong. Ya sih, kalau menurut gua sih ciuman gitu ya nggak terlalu sensitif sih. Biasa lah. Iya. Biasa banget, Jir. Sekarang. Ya, betul sih. Biasa banget. Bahkan kalau PG-13 sih gak masalah, karena kan namanya remaja ya, udah tau lah gitu-gitu lah, gak usah sok polos lu. yang di sinema itu astaga, aduh, parah. Kayaknya sih rating diturunin di masa kayak gini sih kayaknya biar ngejar kembali penonton untuk kembali ke bioskop gitu deh kayaknya. Oh, kayak apa ya, mengundang penonton kembali gitu. Tapi kalau menurut gue sih kalau masalah R-rated sih gak masalah juga sih. Tapi ya kalau dari segi tim marketing bioskop, kalau misalnya mereka mau tayangan langsung ya gak masalah kan, stok filmnya kan mereka udah beli, tinggal tayang kapan. Seharusnya kalau 13 Oktober gak masalah.
masalahnya. Mungkin karena ini ya, apa Iya kan sih. karena kebanyakan film-film bioskop yang belum tayang tuh kayak Free Guy aja belum tayang. Iya, iya sih Belum. diundur karena kan banyak antrian juga gitu. Antrian, semenjak bioskop buka tuh banyak antrian. Iya benar. Jangan sampai No Way Home juga diundur, Pak. Diundur Januari. Karena sih Kacau. jangan sampai Jangan itu sampai. sama No Way Home itu. Jangan sampai No Way Home Parah diundur itu kalau- Januari, tiba-tiba Februari, Maret, Parah bodo kalau amat lah. diundur itu. Ya bener Bang Diva bener. Itu kan eventnya udah Natal ya. No Way Home kan udah event Natal. Tiba-tiba diundur Januari. Oh, gua bakar lah bioskop bala. Bodo amat lah, gua nonton di LK21 aja lah. Kesel gua Kecewa ngeliatnya. benar kecewa. Kecewa. Gua Venom aja udah kecewa, Pak. Gua lebih tanya, aduh, diundur lo sebulan lagi. Bodo amat lah. Oke, kita balik ke Shang-Chi lah. Kita udah all box berapa kali tadi tuh. Oke, lanjut ke Shang-Chi. Oke. Oke, lanjut. Gue mau tanya nih, untuk katanya banyak orang yang ngomong bahwa pemeran Shang-Chi nggak cocok. Nah, pemerannya si Simu Liu ini katanya dia nggak cocok jadi Shang-Chi dari segi fisiknya tuh dia nggak cocok. Menurut kalian gimana nih? Karena banyak dari mereka mengatakan bahwa si kecilnya Shang-Chi, si remaja Shang-Chi sama si pas dia jadi dewasa itu ada perbedaannya signifikan yang dimana tuh nggak cocok itu. Menurut kalian gimana nih? Setuju nggak hal tersebut? Sebagian sih setuju, tapi kalau menurut gua ya, kan dia ini katanya semenjak 14-15 tahun tuh akhirnya dia pergi meninggalkan kampung halaman nih, kabur kan katanya. Kabur. Dari bapaknya gitu. Entah ke Amerika atau Kanada, entah ya. Pokoknya ya gitu. Itu kan cukup lama ya menurut gue ya, 10 tahunan ya. 10 tahun. Ya, lama sih, lama. Cuman pipinya si Simulio agak sedikit cempluk gitu ya. Agak tebem gitu sih pipinya. Agak cabi. Cabi, iya gua kira cabi. Jadi gua kira nih orang gemuk atau gimana. Gua nggak tahu tapi ya gua lihat masa mudanya udah cukup badass ya. Remajanya dia dilatih mati-matian tuh badass banget sih. Gua suka banget untuk badass ya. Dan juga adiknya nih. Oke, ini kita bahas waifunya ini. Waifunya nih. Untuk adiknya nih si siapa tuh? Siapa si Anjing. Si Anjing. Si Aling. Oh ya, si Anjing bangsat. Si Aling. Oke, si Aling nih. Nah, ini menurut kalian gimana nih dari penokohan dia tuh dari awal sampai akhir? Bagus gak si Aling ini? Dari dia yang dewasa ya? Yang dewasa. Remaja sampai dewasa menurut gimana? Dua-duanya nih gimana? Kalau remaja dewasa ya, dia nggak ada remaja sih, dia masih anak-anak juga sih. Oh ya masih anak-anak juga ya adiknya lah. Dewasanya paling ya. Flashbacknya lah. Menurut gimana? Penanaman ceritanya si Sialing sih ya cukup matang sih kalau menurut gua ya. Bagaimana dia pergi akhirnya dari 3 hari menjadi seminggu menjadi 1 bulan menjadi 3 bulan, 6 bulan, 6 tahun. Dan tahun-tahun dia akhirnya belum jumpa, dia buang usaha gitu kan. Buka usaha ya, ring tinju ya, berarti tinju apa? Smackdown private MMA gitu lah. Lupa namanya. Enggak, yang kagetnya di sini tuh dia buka ring itu ya. Oke lah dia nge-invite semua pegulat situ enggak apa lah, it's okay lah, itu umum lah. Tapi pegulatnya di sana tuh ada yang sorcerer, ada yang Black Widow juga ada di situ loh. Black Widow juga ada di situ loh di ringnya di situ, di ringnya si Aling tuh ada tuh istilahnya ada Black Widow di situ loh. Salah satunya yang pas di Red Room itu ya. Dari Red Room ada, salah satunya ada di situ. Cuman si Aling ini bisa gimana kok bisa ada si Abomination terus ada itu kok bisa gitu loh. Budgetnya dan ini udah mulai nyalir Pak itu. Bagus ya, bagus. Pasar gelap itu. Aduh, tapi gua suka sih. Bisnis dia tuh kreatif, Pak. Gua kalau jadi dia, gua buka bisnis gitu. Mata duit ngalir Pak. Lumayan lah mau beli PS4, mau beli apa terserah. PS5 sikat lah. Taruhannya gede-gede Pak itu. Oke. Si Aling ya. Tapi yang gua kaget sih si Aling tuh remaja cantik kok pas dewasanya kayak cewek apa ya? Kayak cewek garang gitu loh. Kayak cewek ganas gitu loh. Jir, gua kaget loh. Iya, aku kira penjahatnya itu Sama. Aku kira dia jadi jahat. Yang di trailer loh, lu lihat gak ya? Yang di trailer yang dia lawan Shang-Chi, gua kira tuh villainnya, ternyata Iya sama. ada ingat tuh. Oh alah. Aduh. Bang Rizal gimana nih? Bang Rizal nih. Kalau menurut gua ya, kalau menurut pandangan gua nih kayak di film ini tuh villainnya tuh ya gimana ya? Bukan mereka sendiri gitu. Kayak apa ya? Masih belum bisa ngomong sih. Bapaknya ya memang kan ada tujuan tersendiri gitu. Aku nggak tahu bilangnya dia anti villain atau vigilante or something, aku nggak tahu ya.
pokoknya ya ada masalah keluarga lah intinya. Masalah keluarga tapi lebay banget Pak. Semua masalahnya gini, ibunya kan udah mati. Lu lihat sendiri ibu lu mati. Tapi dia satu sisi dia dengar bisikan-bisikan. Nih gue percaya bapaknya halu nih. Bapaknya halu, fix bapaknya halu. Gak pernah keluar rumah. Gara-gara COVID tuh gak pernah keluar rumah. Aduh. Tapi ya apa ya, permasalahan situ tuh seakan-akan kayak tolol coba. Gua ngeliat permasalahan tolol banget Mas. Ini dimana tuh bapak itu halu, fix halu bapaknya tuh. Saya dengar suara istri saya. Bebaskan saya gini. nih anak-anaknya gua ngeliat di bioskop, anak-anaknya itu yang lihat si Sangchi sama si adeknya. Gua ngeliat nih bapak gua udah gila nih. Iya sih. Memang sih. Masa udah mati bisa hidup lagi gitu. Makanya masalahnya kan di sini itu kan udah jelas bapaknya kan udah lihat istrinya mati. Dia udah lihat istrinya udah mati. Kecuali kasusnya di flashback bapaknya nggak ngelihat, itu bisa jadi ada kemungkinan di situ. Di situ dia udah ngelihat, tolol. Gua ngakak loh. Masalahnya di bioskop tuh yang lihat sini tuh gua sendiri Pak yang ngakak Pak. yang lainnya diem semua. Aduh, tolol. Ya gua tapi ya is okay, bagus ya. Ini sini si Wenwu udah jadi gila gara-gara itu. Oke, lanjut. Lu tau nggak yang di scene bis, nah scene bis yang Shang-Chi lawan si berbagai macam anak boy si Wenwu, oh my god tuh epic parah sih. Yang di bis tuh menurut kalian gimana nih? Dari Mas Rifat nih, Rifat lagi gimana? Di scene bis itu. Iya, di scene bis itu aku langsung kaget gitu. Apalagi pas bela dirinya ada beberapa gerakan silat gitu. Itu aku langsung wah, keren. Ada lagi yang mau disampaikan di scene bis itu? Kayak si youtuber yang live streaming tuh di tengah-tengah battle tuh bangsat banget sih. Itu juga yang jadi live streamer itu ada appearance di Spider-Man Homecoming, dia pernah muncul dia. Iya, pernah muncul yang nyuruh apa? Backflip saya apa? Ya, backflip. Oh, pernah muncul. Oh. Iya. Oh alah. Damn gitu kan. Damn, Segitu. gua nggak tahu anjir. Oke, siap. Ini informasi penting deh karena gua baru tahu nih ternyata si live streamer tuh dia udah berbagai macam ada di multiverse Marvel. Dia udah ada di Spider-Man Homecoming ya. Oke. Thank you informasinya. Tapi ya kalau menurut gua sih di scene bis itu oh my god gile. Pak, itu epic Pak. Lu battle di bis yang udah kecepatannya udah maksimum tuh. Lu gak mabuk tuh. Tapi bagus sih. Bagus di bis itu koreografi sama movement kameranya nggak bikin pusing. Itu padahal bisnya lagi jalan loh, nggak bikin pusing. Di final ending pusing Pak. Aduh, tapi kalau menurut gue sih simpel epic di bis itu sih. Kalau menurut kalian yang mana nih? Dari sekalian kalian nonton Shang-Chi itu scene yang paling epic yang mana? Mungkin dari bis itu atau di bagian di mana gitu? Ya, sama si bis juga sih. Iya, bis bener. Sama di mana nih? Paling seru ngakak juga sih, masih light di situ. Oke. Selain di bis itu ada lagi nggak di situ? Selain di bis, di mana gitu? Di scene mana gitu? Mungkin di flashback Shang-Chi mau ngebunuh itu cuman dia kabur gitu atau gimana? Kalian lebih suka scene yang selain di bis di mana lagi? Kurang lebih sih di situ aja sih sejauh gua. Sejauh itu di situ ya? Ya. Oke, siap. Oke, mantap. Jadi ya memang sih karena memang di scene bis itu apa ya kesan epicnya ada. Jadi scene bis itu mengingatkan gue tuh sama Spider-Man versi Tobey Maguire yang di scene epicnya itu ada di kereta. Nah itu feelnya hampir sama yang gue lihat situ ya. Scene-nya sama nih apa? Maksudnya feelnya sama gitu loh. Transportasi berjalan, battle di dalam transportasi tersebut. Oh bagus banget. Jadi itu referensi mereka tuh kelihatan banget ngambil referensinya dari Spider-Man 2 sih. Gitu. Meskipun memang tosnya beda gitu ya, seperti itu. Bagus. Dan gue mau tanya lagi nih untuk final battle-nya di sini tuh si Shang-Chi udah dapat time duration tuh. Nah, kita mendapatkan yang namanya post credit scene. Nah, di post credit scene itu tuh kita melihat bahwa si Wong itu ngundang si Shang-Chi sama si pacarnya ini. Siapa pacarnya? Teman siapa itu? Katie. Oh, Kavina gitu si Katie. Katie. Ya, Katie. Ini apa ya? Itu pas mereka udah masuk ke situ tuh itu tujuannya apa ya di situ ya? Si Wenwu kok si Wong tanya soal terus itu dari mana ya? Kok dia bisa tahu itu? Ada bisa jelasin nggak sih? Karena di itu lanjutannya udah nengok belum yang di post credit? Itu post credit ya? Post credit scene. Iya, post credit. Udah nonton? Terus mid.
Hah? Post credit. Post credit scene sih. Post credit scene itu. Itu karena Haha. itu salah satu benda yang belum mereka temukan di bumi sejak yang nggak tahu 10.000 tahun lalu. Bahkan itu kayak nggak tahu dari mana bendanya. Bahkan di situ ya, kalau gue bisa spoiler nih, ada appearance Captain Marvel di post credit scene pertama. Ya udah, gue udah lihat Captain Marvel. Dan katanya dia juga tidak menemukan benda itu di luar angkasa pun sejauh ini. Jadi ya bisa jadi kayak what the hell things is this gitu kan? Apa ini gitu? Terus apa hubungan dengan Bruce Banner nih? Kok Bruce Banner kan kita udah Dan tahu kan juga- bahwa di Profesor dia kan udah jadi Profesor ahli- Hulk. Kok jadi manusia? jadi Makanya itu aku orang lagi kaget ya. Tahu sih kalau ini. Nah nih, Bruce Banner gimana nih? Kok dia bisa ada di situ? Apa hubungannya di situ? Kan dia bisa tahu Miracle Captain Marvel doang. Kok Bruce Banner ada di situ? Nah, gue pengen tahu nih. Karena dia dokter, Ilmuwan, something yang ya dia ilmuwan. dia udah jadi mentor lah mungkin istilahnya. Oh, oke. Hanya menjelaskan dari segi ini ya, hanya dari segi ilmuwan fisikawan itu ya, apapun itulah. Iya. Tapi Ya. ya untuk si Bruce Banner sih kita lihat dia tuh kan di terakhir dia muncul kan itu kan apa dia udah jadi Profesor Hulk. Gak ada penjelasan kenapa dia tuh udah jadi manusia tuh nggak ada loh. Nggak ada yang jelasin loh. Itu nggak ada yang bisa jelasin itu. Semuanya juga bingung. Iya, emang sih. Lo kok bisa nggak ada yang jelasin? Aduh. Nah, jadi ini bisa kemungkinan ya. Kan kita udah lihat si Abomination sama si Wong ini mereka tuh ada relationship-nya ketika mereka udah habis battle di situ ya. Kan udah ada relationship antara si Abomination sama si Wong. Dan itu udah dikonfirmasi sama si Shang-Chi bahwa mereka berdua ini adalah rekan, teman lama lah. Jadi si Wong sama si Abomination ini makanya ada kemungkinan si Bruce Banner sama Abomination katanya akan muncul di She-Hulk nanti. Wah, ini gua nggak sabar nih. Sih. Katanya. Dan ya kita mungkin bisa lihat wujud manusia si Abomination gimana karena si Emil Blonsky kok nggak muncul. Wujud manusia kok nggak ada. Gitu sih. Itu yang gua harapkan sih di next project MCU berikutnya. Nah, ini terakhir ya. Apa harapan kalian ya setelah kalian menonton film Shang-Chi ini? Apa kalian harapkan dari Easter egg yang udah bertebaran dan Easter egg yang udah kalian dapatkan? Apa yang kalian harapkan untuk next project MCU berikutnya? Setelah yang terhubung dengan Shang-Chi ini. Dari Mas Rizal sendiri nih, gimana? Kalau dari gua ya kita udah bisa lihat kayak banyak kali crossover karakter yang udah muncul di film ini ya. Mungkin depannya ya crossover di film solo gini sih bagus gitu ya. Mengingatkan dan mengobati rasa rindu kita dengan karakter yang udah lama gitu di MCU. Oke, siap. Jadinya. Oke, thank you. Dan juga Mas Rifat Laki, gimana? Pengennya karakter lama kembali lagi kayak Tobey Maguire sama Andrew Garfield gitu. Ya setidaknya cameo aja di No Way Home gitu kan. Udah seneng banget sih. Gini, No Way Home, oke. No Way Home nih ibarat kata itu projectnya udah sebesar kayak Endgame ya. Spoiler sedikit, yang ngepost spoiler itu dihapus akunnya Pak sama Sony. Iya. Random tuh Sony. Aduh parah. Ya tapi ya mungkin buat menutup spoiler ya. Dan kita tunggu aja lah next project MCU berikutnya. Dan Shang-Chi it's okay sih menurut gua. Tapi kalau gua kasih nilai sih ya gua kasih nilai 8 dari 10 sih. 8 dari 10 sih setelah gua nonton film Shang-Chi-nya 8 dari 10. Karena ya itu aja itu tadi beberapa adegan yang menurut gua tuh banyak banget action dan juga terlalu banyak CGI itu nggak bagus Pak. Jadi gua sebagai orang yang apa ya editor juga orang yang udah pernah berpengalaman di dalam bidang animasi, gua ngelihat kayak kurang apa ya, terlalu banyak animasi boleh, tapi pas di frame tuh jangan sampai buat orang tuh pusing lihat ya. Jadi movement kameranya mohon maaf parah sih di ending. Gitu sih yang gua protes sampai sekarang tuh. Dari Mas Edisal, Mas Sifat mungkin bisa kasih nilai sendiri dan alasannya apa? Ya sih kurang lebih setuju sih dengan pendapatnya. Jadi kalau gua kasih sih 8,9/10. Oke. Mas Sifat? 8 pas lah. Oke. Nah, terakhir nih, ini terakhir nih, sangat terakhir banget nih. Nah, kalian bandingkan dengan film Shang-Chi ini dengan film Marvel yang lainnya, ya. Itu kalau menurut gua ya, itu ada perbedaan yang signifikan, yang dimana itu
dari segi jokes, oke. Nih, yang emosi banget tentang gua harus bahas tentang MCU kebanyakan jokes atau gimana. Di fase 2 ketiga menurut gua sih parah sih, jokesnya terlalu banyak. Bahkan film yang sejelek Captain Marvel yang what the fuck is this itu ratingnya sama kayak Aquaman, 1 billion, setan lah. Tapi di sini Shang-Chi kalau menurut gua ya, itu jokesnya sama untuk permasalahan yang disediakan tuh udah seimbang. Nggak sebanyak kayak di fase 2 sampai fase 3 itu, dimana mereka tuh lebih mengandalkan jokes daripada action dan juga cerita. Itu menurut gua sih mereka udah perubahan banyak di fase 4 sih. Jadi mulai dari Black Widow, Shang-Chi, juga berbagai macam series Marvel, Loki dan sebagainya, itu mereka jokesnya udah mulai seimbang dan hampir bisa dikatakan tuh actionnya lebih di itu ditingkatkan. Kalau kalian gimana nih? Jokesnya udah lepas sih. Udah expand jokesnya, jadi kita bisa terima juga gitu sebagai orang awam ya. Kala gini Pak, masalahnya banyak orang tuh yang komentar bahwa film Marvel itu bukan film action, melainkan film jokes, film lawak. Nah, menurut kalian gimana? Setuju nggak statement seperti itu? Ya, family friendly juga. Jadi ya siapapun bisa nonton film Marvel gitu kan. Bisa diterima oleh orang awam juga gitu. Oke, benar. Kalau Mas sendiri sih, ada pendapat lain? Nggak ada sih, udah. Nggak ada. Oke, siap. Jadi udah bersetuju ya. Oke, siap. Ya, itu aja mengenai video kali ini, mengenai podcast Shang-Chi. Kalau kalian punya pendapatan atau kalian punya easter egg lain atau punya komentar lain, tulis di komentar dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Dan thank you banget buat Bang Erizal juga Bang Rifat Laki udah gabung ke podcast ini. Sorry Bang udah ganggu waktunya, dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, thank you Bang Erizal dan Bang Rifat Laki. Thank you banget semuanya Bang. Thank you Bang. Angelo udah diundang ke podcastnya juga nih. Oke, siap. Oke, sama-sama. Thank you banget. Oke, terima kasih sudah menonton video guys. Like, comment, subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik teman kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan kalian bisa tonton aja di podcast ini di YouTube ataupun di Spotify. Linknya ada di bawah ini. Oke. Siap. Oke. Oke. Nanti kita tunggu aja, nanti kalau ada podcast selanjutnya mungkin gua akan bahas podcast mengenai Venom ya, karena kita tunggu aja nih Venom nih bangsat nih ya. Diundur. Bangsat emang. Udah ada rencana sama temen itu tuh. Nah ya, nih gue percaya pasti banyak orang-orang yang udah janji sama teman-teman lo itu, oh kita tonton Venom nih, di cancel anjing. Gue yakin tuh. Oke, itu aja, dan next berikutnya mungkin gue akan bikin podcast Venom ya, setelah udah tayang nanti November, nanti kita bisa kecep lah sambil kita nunggu Spider-Man No Way Home nih. Nah gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!